Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Zara Hayati dari kelas 2D 2MD dengan NIM 1251320197. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul definisi hadis, khobar, dan atsar. Yang pertama adalah pengertian hadis. Hadis menurut bahasa adalah kebalikan dari al-qadim, yaitu sesuatu yang terdahulu atau lama, dan juga dipakai dengan makna khobar. Dinyatakan dalam al-qamus yaitu al-hadisu huwal jadid, yaitu hadis artinya sesuatu yang baru atau berita. Ma'udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qurur au fi'lin au takrir au wasfi al-khalqi au khulqi, yaitu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, baik ucapan, perbuatan, ketetapan, sifat diri atau sifat pribadinya. Selanjutnya yaitu adalah dengan definisi ini, hadis mauquf adalah sesuatu yang dinisbatkan kepada sahabat, dan hadis maqtu adalah sesuatu yang dinisbahkan kepada tabi'in, tidak termasuk ke dalam kategori hadis. Demikian menurut pendapat Al-Karmani, At-Thayyibi, dan orang-orang yang sependapat. Selanjutnya yaitu adalah namun jumhur ulama berpendapat bahwa kedua jenis hadis di atas termasuk dalam kategori hadis, karena hadis dan khobar menurut mereka adalah sama dalam segi kehujahannya, yaitu atau sama dengan keringanannya. Al-Hafiz Ahmad bin Ali bin Hajar menjelaskan dalam kitab Nuzhat al-Nazhar, yaitu adalah khobar menurut ulama hadis adalah sinonim kata hadis. Dengan demikian, menurut jumhur ulama tidak ada perbedaan antara hadis dan khobar. Oleh karena itu, definisi hadis yang paling komprehensif adalah ma'udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaul au fi'lin au takrir au wasfi khalqi au khulqi au udhifa ila sahabi au tabi'in. Selanjutnya yaitu adalah adapun sunnah menurut bahasa. Adapun perilaku adalah perilaku dan pola hidup yang telah mentradisi baik ataupun jelek. Di antara penggunaannya adalah dalam sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Man sanna fil Islam sunnah hasanah falahu ajruhu wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi yang qasu min ujurihim syai' wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan fa alaihi wa nadaha wa wazahru man amila biha." Yaitu artinya, barang siapa membuat sunnah yang baik dalam Islam, maka ia mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa menguranginya sedikit pun. Dan barang siapa membuat sunnah yang jelek dalam Islam, maka ia mendapat dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Selanjutnya ada dalam tradisi Islam. Istilah sunnah juga dipakai sebagai istilah bagi perilaku yang islami, seperti yang dikatakan si fulan sesuai dengan sunnah atau sunnah dan bid'ah. Selanjutnya adalah menurut fuqaha. Sunnah adalah istilah bagi segala tindakan yang pelakunya akan diberi pahala dan orang yang meninggalkannya tidak diberi siksa. Menurut istilah sebagian muhaddisin, sunnah adalah segala sesuatu yang dinisbahkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya yaitu adalah kajian teori. Secara khusus, sedangkan menurut mayoritas mereka, sunnah mencakup segala sesuatu yang dinisbahkan kepada sahabat atau tabi'in. Akan tetapi, hasil yang cermat menunjukkan bahwa kebanyakan kata sunnah dipakai oleh ulama usul fiqh. Mereka mendefinisikannya sebagai berikut. Ma'udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaul au fi'lin au takrir,
yaitu adalah segala sesuatu yang dinisbahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ucapan, perbuatan, atau ketetapan. Mereka menjadikan istilah sunnah khusus untuk segala sesuatu yang dinisbahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa menyertakan sifat diri dan sifat pribadi beliau, sebab mereka melihat sunnah sebagai sumber tasyri'. Sementara tasyri' hanya ditetapkan dengan ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebutan yang paling banyak dipakai oleh ulama hadis untuk semua itu adalah kalimat hadis. Selanjutnya yaitu adalah definisi khobar. Khobar menurut bahasa adalah an-naba, yaitu berarti berita. Sedangkan menurut istilah ada 3 pendapat ulama tentang definisi khobar. Yang pertama adalah khobar menurut istilah sama dengan pengertian hadis menurut istilah. Yang kedua adalah pengertian khobar berbeda dengan pengertian hadis. Hadis adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan khobar segala sesuatu yang bukan berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah pengertian khobar lebih umum daripada pengertian hadis. Hadis adalah segala sesuatu yang datang dari Nabi, sedangkan khobar segala sesuatu yang berasal dari Nabi dan yang lainnya. Selanjutnya yaitu adalah definisi atsar. Para fuqaha khurasan mengkhususkan istilah atsar untuk hadis mauquf dan sebagian mereka mengkhususkan istilah khobar untuk hadis marfu', yaitu adalah akan tetapi pendapat yang dipegang oleh para muhaddisin adalah bahwa semua yang disebut dengan atsar, karena kata atsar berasal dari kata-kata asarul hadis, yaitu adalah aku meriwayatkan hadis. Selanjutnya, hal ini diperkuat oleh pernyataan Al-Hafiz Al-Iraqi yang menjulukan dirinya dengan julukan Al-Atsari. Ia menyatakan pada awal alfiyahnya, yaqulu raji rabbihi maqtadiri Abdurrahman bin Husain Atsar. Berkata orang yang mengharapkan Tuhannya yang Maha Kuasa, yaitu Abdurrahim bin Al-Husain Al-Atsari. Ibnu Hajar menanamkan kitabnya yang membahas mustalah dengan judul Nuqbat Al-Fikar fil Mustalah Ahli Al-Atsar dan bukti pendukung lainnya. Dari uraian tersebut dapatlah disimpulkan bahwa ketiga ungkapan ini, hadis khobar dan asar, menunjukkan muhaddisin memiliki makna yang sama, yaitu segala sesuatu yang dinisbahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ucapan, perbuatan, ketetapan, sifat diri, atau sifat pribadi, atau yang dinisbahkan kepada sahabat atau kepada tabi'in. Jika sunnah menurut muhaddisin mencangkup sifat Nabi usuliyun, tidak memasukkan ahli usul fikih sifat Rasul sebagai indikator sunnah. Contoh hadis qaul, innama a'malu bin niat, sesungguhnya segala amal itu bergantung kepada niatnya. Contoh hadis fi'li adalah pernyataan Aisyah tentang puasa sunnah Rasulullah SAW. Yaqul, kana yasumu hatta taqul la yaftiru wa yuftiru hatta naqula la yasum. Beliau senantiasa berpuasa sehingga kami bisa berkata beliau tidak pernah berbuka, dan beliau berbuka sehingga kami berkata beliau tidak pernah berpuasa. Contoh hadis takriri adalah hadis Ibnu Umar. Beliau berkata, ketika kembali dari perang Al-Ahzab, Nabi berkata kepada kami, la yusallina ahadu asra illa fi bani Quraidzah.
Janganlah kalian sholat asar kecuali di wilayah Bani Quraizah. Dalam hadis itu sebagian sahabat beroleh kesempatan sholat asar di tengah perjalanan. Berkatalah sebagian dari mereka, kami tidak akan sholat asar sebelum sampai di sana. Sebagian lagi berkata, melainkan kami harus sholat. Ucapan Nabi itu tidak bermaksud demikian. Maka kasus itu dilaporkan kepada Nabi, dan beliau tidak menyalahkan seorang pun dari mereka. Sikap beliau yang demikian adalah ketetapan atau pengakuan beliau. Jadi yang disebut takrir atau ketetapan Nabi adalah sikap beliau menyetujui atau mengingkari terhadap perbuatan sahabat yang beliau saksikan atau yang dilaporkan kepada beliau. Selanjutnya itu adalah contoh hadis sifat. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan dan lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan. Kesimpulan hadis khobar dan atsar. Hadis khobar dan atsar merupakan sumber penting dalam kajian Islam yang berkaitan dengan riwayat dan informasi keagamaan. Hadis adalah segala perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sifat Nabi Muhammad SAW. Khobar adalah berita atau riwayat yang dapat berasal dari Nabi, sahabat, maupun selainnya. Adapun asar umumnya merujuk pada riwayat yang berasal dari sahabat atau tabi'in, meskipun sebagian ulama menggunakannya sebagai sinonim hadis. Ketiganya berperan penting dalam memahami ajaran Islam dan menjadi dasar dalam pengembangan ilmu-ilmu keislaman. Sekian itu aja presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.